Shalom. Pagi hari ini kita membuka Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Tema khotbah pagi hari ini adalah kekuatan baru dalam penantian. Setiap orang pernah merasa letih, lelah, bahkan putus asa. Namun firman Tuhan memberi janji luar biasa bagi saya dan saudara. Ada kekuatan baru bagi mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Pada waktu saya dan saudara sedang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, pada waktu kita sudah mau menyerah, kadangkala kita sudah mau undur iman kita, tapi di sanalah Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita untuk jangan pernah menyerah. Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru itu dari mana? Itulah Roh Kudus yang memberikan semangat kepada saya dan saudara. Ayat ini bukan hanya kata-kata indah, melainkan janji Allah yang nyata bagi umatnya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Roh Kudus akan memberikan semangat, spirit kepada kita untuk kita tetap mengikut akan Tuhan, untuk tetap kita bertahan di tengah dunia ini, untuk kita tetap setia dalam mengikuti perjalanan selama kita ada di dalam dunia ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, orang yang menanti-nantikan Tuhan bukan berarti dia pasif. Pasif artinya tidak buat apa-apa. Pasif artinya dia hanya berpikir, ya sudah terjadi dan saya tidak akan buat apa-apa. Itu adalah pasif. Menanti-nantikan Tuhan bukan berarti pasif, tetapi menanti bukan sekedar duduk diam tanpa arah, melainkan sikap hati yang berharap penuh kepada Tuhan. Berarti bukan pasif, tetapi hati kita berharap sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan. Dalam bahasa aslinya, kata menanti-nantikan Tuhan berarti mengikatkan diri pada Tuhan dengan pengharapan. Berarti apa yang kita harapkan, kita mengikatkan diri. Jadi terikat saya ini kepada Tuhan. Itu bahasa aslinya. Jadi saya ada di dalam ikatan tali kasih daripada Tuhan, sehingga saya tidak bisa terlepas. Ingat ya, kita diikat oleh tali kasih Tuhan, sehingga kita tidak akan terlepas. Jadi bukan kita yang mengikat Tuhan, tapi kita yang diikat oleh Tuhan supaya apa? Kita melihat pengharapan yang kita naikkan kepada Tuhan. Tuhan menjawab itu semua.
Artinya kita terus berdoa, membaca firman, percaya, dan tetap setia meski keadaan belum berubah. Saudara, dalam perjalanan dunia ini, di dalam dunia ini banyak sekali tantangan, pergumulan, masalah yang kita hadapi. Tapi pada waktu kita hadapi itu semua, ada masalah. Terus masalah itu kita bawa di dalam doa pada Tuhan. Saya tanya, pada waktu kita berdoa, apakah masalah itu selesai? Waktu kita, Tuhan, saya punya masalah ini. Pas amin, masalah itu selesai atau tidak? Tidak. Tapi yang berubah adalah cara pandang kita. Cara pandang artinya begini, memang masalah tidak berubah, memang pergumulan tidak berubah, tapi pada waktu saya habis berdoa, rasanya hati ini plong, karena saya sudah ucapkan kepada Tuhan, dan saya tahu Tuhan akan menyelesaikan bagi saya. Memang masalah tidak berubah, memang saya berdoa, Tuhan, supaya saya bisa bayar kontrakan rumah. Amin. Tidak terjadi apa-apa. Memang tidak terjadi apa-apa. Tapi cara Tuhan, Dia punya 1000 cara untuk menolong saya dan saudara. Banyak sekali cara Tuhan yang kita tidak mengerti. Jadi kita ini diikat di dalam kasih-Nya Tuhan. Seperti petani yang menunggu hujan, ia tidak diam, tetapi tetap bekerja, menyiapkan tanah dan benih. Dia cangkul. Dia bekerja saja sambil menunggu hujan itu turun. Percayalah, setiap pergumulan kita, Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan memberi kekuatan baru. Kekuatan manusia terbatas. Kadang-kala memang kalau kita baca firman Tuhan ya, memang kekuatan manusia itu terbatas, saudara. Tapi kekuatan Tuhan itu tidak terbatas. Tapi yang terjadi adalah begini. Pada waktu kita masih sehat, pada waktu kita merasa kuat, pada waktu kita merasa ekonomi saya baik-baik saja, maka kadang-kala kita merasa ini karena saya kuat, ini karena saya diberikan saya makanan yang cukup baik sehingga saya sehat. Tapi kita lupa, manusia itu ada batasnya. Manusia sangat-sangat terbatas. Usia kita pada waktu 20 tahun ke bawah itu berbeda dengan usia kita 40 tahun. Usia 40 tahun itu akan berbeda dengan kita 60 tahun. Berarti manusia punya keterbatasan. Tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Saat kita menanti Tuhan, Dia menggantikan kelelahan dengan kekuatan yang segar. Tuhan, rasanya saya sudah tidak bisa berjalan dalam dunia ini. Tapi Tuhan berkata, tidak. Fisikmu boleh lemah, tapi rohmu tidak boleh lemah.
Amin. Fisikmu boleh terbaring, tapi roh yang mengikuti Tuhan itu harus tetap semangat. Tuhan memberikan kekuatan bagi saya dan saudara, bukan hanya fisik, tetapi juga kekuatan rohani untuk melawan setiap dosa, bertahan dalam pencobaan, dan tetap setia mengikuti Tuhan. Tuhan kasih kekuatan kita untuk bisa menghadapi hal-hal yang membuat kita lemah. Tuhan kasih kita kekuatan baru supaya saya tetap kuat bisa berjalan di tengah dunia ini. Sama seperti kita punya handphone yang dipakai terus akan habis baterai kalau kita pakai terus. Tapi bila kita cas, kita ambil casan, kita colokin ke listrik, maka handphone kita akan kembali terisi penuh. Hampir seminggu, dari hari Senin sampai Sabtu, mungkin kita bekerja, mungkin kita melakukan aktivitas, tapi ingat, pada waktu hari Minggu kita datang ke gereja untuk kita dicas kembali agar iman kita ini, kerohanian kita ini mendapatkan makanan yang segar untuk tetap bertahan di tengah dunia ini. Yang ketiga, orang yang tetap bertahan, dia akan naik terbang seperti Raja Wali. Raja Wali tidak mengandalkan kepakan sayap yang cepat, melainkan memanfaatkan angin badai untuk terbang lebih tinggi. Ternyata Raja Wali itu, kalau dia mau pindah ke suatu tempat, ke suatu benua, maka Raja Wali itu menunggu angin, menunggu badai, supaya pada waktu badai datang, maka dia masuk di tengah badai itu, dan badai itu akan melemparkan Raja Wali itu. Dia akan terbang lebih tinggi, dan barulah dia pindah ke tempat di mana dia akan dibawa oleh angin. Saya percaya demikian juga kita orang yang mengaku percaya pada Tuhan. Badai kehidupan, tantangan kehidupan ini bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk membawa kita lebih, sekali lagi, untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Jadi ingat baik-baik, masalah pergumulan memang saya dan saudara hadapi, memang kita hadapi. Tapi biarlah itu membawa saya lebih dekat pada Tuhan, bukan saya lebih jauh, bukan saya lebih lagi pergi dari kasih Bapa. Sama seperti anak bungsu, dia katakan, "Papa, saya minta hak warisan saya mau pergi." Papanya bilang, "Ini anak ini kurang ajar." Tapi dia paksa terus minta hak saya. Akhirnya dia dikasih harta dan dia pergi berfoya-foya. Tapi apa yang terjadi? Habis uang, dan dia pergi untuk memelihara babi, dan rasanya makanan babi itu dia mau makan,
Itulah kalau sampai melarat seseorang. Mengingatkan kepada kita bahwa sekalipun habis, semua harta habis, tapi anak bungsu ini masih dia ingat bahwa orang-orang yang dipelihara papa saya, mereka makan nasi di sana. Masa saya di sini makan makanan Bali? Enggak, saya mesti kembali kepada papa saya. Ingat, orang kalau sudah jatuh terlalu jauh, ingat, harus kembali kepada Tuhan. Jangan sudah jatuh, sudah jauh, tambah dia lupa sama Tuhan, tambah dia berkata, saya tidak butuh Tuhan, maka kehancuran kehidupannya akan tambah hancur karena dia melupakan Tuhan. Tapi selama dia berkata, tidak, saya mau tinggalkan dosa ini, saya mau kembali datang kepada papa saya, maka dia akan beroleh hidup. Dan pada waktu kita kembali pada kasih Tuhan, Tuhan akan memberikan hidup yang kekal di dalam kehidupan saya dan saudara. Apa aplikasi untuk kita hari ini? Yang pertama, dalam pergumulan jangan andalkan kekuatan sendiri, serahkan kepada Tuhan. Yang kedua, perkuat waktu menanti. Waktu menanti itu dengan apa? Kita banyak berdoa, pujian, dan firman Tuhan. Kita banyak berdoa, kita banyak memuji Tuhan, dan baca firman Tuhan. Makanya jemaat CWCR sadar, setiap hari pagi dan malam hari dihimbau untuk membaca firman Tuhan. Pagi 2 pasal, malam 2 pasal, supaya kita dapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Yang ketiga, percayalah badai yang ada bisa menjadi sarana Tuhan. Setiap persoalan yang kita hadapi, percayalah, menjadi sarana Tuhan untuk mengangkat kita lebih tinggi. Amin. Jadi sekarang ini kalau engkau merasa, Tuhan, rasanya saya ada di titik paling bawah, itu masih kamu yang merasa. Tuhan, rasanya saya ada di titik paling rendah, itu masih rasanya kamu. Tapi Tuhan berkata, tidak, itu adalah sarana untuk saya mengangkat engkau. Saya akan promosikan karena aku berdaulat. Jadi ingat baik, Yesaya 40 ayat 31 adalah janji pengharapan. Kita boleh lelah, tetapi di dalam Tuhan ada kekuatan baru. Mari kita belajar menanti-nantikan Tuhan, supaya kita dapat terbang tinggi seperti Raja Wali, berlari dalam iman tanpa menjadi lesu, dan berjalan dalam hidup tanpa menjadi lelah.